Halo Bro PS, selamat datang lagi di channel Gatus. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial macam-macam variasi tendangan crossing ya Bro PS ya. Skema crossing ini merupakan skema favorit Bro PS di luaran sana karena simple dan ya tinggal sundul aja. Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita masuk ke tutorialnya Bro PS, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta untuk beri dukungan Gatools atau request tutorial Bro PS bisa langsung ke Sosiabas yang ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke Bro PS, pada tutorial crossing kali ini tidak banyak syarat dan ketentuan ya. Cuman ini sistemnya tidak wajib, tapi ini bisa menjadi memperbesar kemungkinan atau presentasi Bro PS berhasil atau tidaknya dalam melakukan skema crossing atau umpan crossing ya Bro PS ya. Nah, menurut saya yang paling menentukan dia menjadi lebih besar untuk presentasi crossingnya yaitu adalah kemampuan dari strikernya. Tentu syarat yang pertama adalah dia punya skill heading ya Bro PS ya, itu punya skill heading. Lalu biasanya dia punya jamnya dia di atas 80 atau tapi di sini Harry Kane dia 79 tapi sudah terganti, maksudnya gimana ya caranya ya, sudah digantikan dengan dia yang punya finishing sampai 95 itu Bro PS. Nah itu, lalu ini juga menurut saya yang cukup penting yaitu dia harus punya playstyle atau gaya mainnya itu target man. Nah fungsinya playstyle target man itu apa? Dia tidak yang seagresif goal poacher atau pemburu gol atau yang lainnya, tapi dia menunggu. Jadi dia nanti setelah sampai ke depan gawang dia menunggu umpan. Nah itu tugasnya dari target man. Jadi memang dia nih gampangnya memang andalannya skema crossing. Jadi dia tuh nungguin bola datang ke dia terus tinggal disundul. Tapi balik lagi ini tidak wajib ya Bro PS ya. Cuman kalau ada pemain yang playstyle target man, itu kalau ada Bro PS pakai aja. Target man sama Fox in the box itu bisa Bro PS. Saya merekomendasikan dua itu, tapi yang lebih gampang itu kita target man karena dia bener-bener jadi target umpan gitu gampangnya. Oke, untuk bentuk formasinya kita pakai formasi biasa ya di sini. Formasinya Mas Fatir. Seperti biasa kita pakai winger satu aja, kita pakai Leroy Sané di sini. Terus yang menurut saya di sini juga yang cukup penting adalah posisi penempatan yang mau nyundul Bro PS. Nah, di sini saya tempatkan Bro PS, di sini saya tempatkan Harry Kane tidak di tengah sini ya Bro PS ya. Saya tempatkan di pinggir. Biar apa? Biarin ngikut aja pokoknya Bro PS. Nanti Bro PS bisa lihat sendiri. Oke, kita langsung masuk ke skemanya. Ya, kita masih di mode training. Nah, untuk sebenarnya umpan crossing itu sendiri Bro PS sudah tahu lah ya menggunakan O atau bulat atau 0. Nah, dari jarak segini pun dia sudah bisa untuk melakukan crossing ya Bro PS ya. Tuh di jarak segitu sudah bisa. Ya, untuk cara yang pertama cukup menggunakan O saja, O polos. Lalu analognya diarahkan ke pemain target atau si target man itu tadi. Ya seperti itu. Kenapa kok ini menggunakan kaki nggak menggunakan kepala? Ya karena nggak ada backnya, karena ini mode training. Tapi kalau apa namanya Bro PS sedang main sama Bro PS pasti dia nanti akan adu kepala, banter-banteran headingnya. Untuk cara yang pertama menggunakan O polos, O biasa, lalu diarahkan ke pemain penyundul penendang ya, tergantung bolanya. Kalau dia melambung ya disundul, kalau sampai
main targetnya rendah ya dia akan ditendang. Tapi menurut saya tetap worth it ditendang sih. Kita coba biar dia nyundul, tetap ditendang bro guys. Itu untuk cara yang pertama ya bro guys, yang menggunakan O saja, O polos biasa, lalu analog diarahkan ke pemain target. Oke, lalu untuk cara yang kedua atau skema crossing yang kedua itu menggunakan L1O atau L10 bro guys, seperti ini. Ya seperti itu ya bro PS ya, sampai dungsur itu Harry Kane. Apa bedanya O saja dengan L1O atau L10? Bedanya kalau O saja itu dia akan, bolanya akan melambung biasa bro PS, tapi kalau menggunakan L1 dia lebih cepat bolanya, gerakan bolanya itu lebih cepat, melambungnya lebih cepat, bukan melambung ya, bolanya tuh lebih cepat, intinya tuh lebih cepat sampainya. Banyak yang bilang juga itu crossing tajam, jadi dia langsung cuepet gitu, bolanya lebih cepat. Bro PS bisa bedakan sendiri nanti perbedaannya dengan O biasa, bolanya lebih cepat sampai itu, sampai pemain targetnya belum siap, belum ready. L1O, coba L1O tuh ya bro PS ya, bolanya lebih cepat sampai, dan biasanya dia bolanya tidak terlalu tinggi, dia akan paling pas sekepala si penyundulnya bro PS. Tuh malah ganti. Tuh kalau menggunakan L1O bolanya lebih cepat bro PS. Nah, untuk skema yang ketiga itu menggunakan kombinasi tombol R2O bro PS. Nah seperti itu. Banyak yang bilang teman-teman PS, bro PS, kalau menggunakan R2O itu crossingnya akan lebih akurat, bisa lebih on target gitu. Bisa kita simpulkan kalau menggunakan R2O itu ya dia lebih on target. Kenapa? Karena menggunakan R2O itu adalah yang pertama, karena dengan menekan R2 lalu O itu bola akan melambungnya lebih tinggi bro PS, jadi kayak dicukil gitu, kayak dicip gitu, ngopernya kayak dicip. Jadi oleh karena itu dia lebih akurat, dia lebih melambung dulu tuh, melambungnya lebih tinggi, lalu siap untuk disambar untuk si striker penyundul. Banyak yang bilang dia lebih akurat tuh ya bro PS ya, dia arahnya langsung ke kepala, dan memang menurut saya sendiri itu akurat ya bro PS ya. Semisal dari back musuh itu lumayan tinggi-tinggi, contohnya seperti Dayot atau Saliba itu, maka solusinya menggunakan R2O, R20 itu menjadi jawaban untuk supaya bolanya lebih smooth sampai ke si penyundul. Karena kalau menggunakan O polos atau L1O itu bolanya akan ke samber duluan oleh backnya. Jadi R2O di sini valid ya bro PS ya, akurat. Kita coba. Muller bisa ngumpan nggak sih? Talinya kayaknya. Oke, kita coba. Oke, kita coba. Malah jadi bicycle kick. Kita coba. Ya lebih akurat arah umpannya ya bro PS ya, yang akurat. Tuh. Bukan finishing dari itunya, dari si penyundulnya. Terus nah ini juga. Oke, kita
masuk cara yang keberapa ini bro PS? 4 berarti ya? Ya berapapun itu lupa saya. Yaitu adalah crossing datar cepat. Nah untuk kombinasi tombolnya itu apa? Yaitu cukup menekan O 2 kali. Kita coba ya bro PS ya. Tuh lebih cepat bro PS. Skema ini jujur lebih sering saya pakai ketimbang crossing biasa yang bolanya melambung. Saya lebih suka yang crossing datar seperti ini bro PS. Itu karena dia lewat bawah nggak lewat atas. Itu kayak ini malah bahkan tidak harus pemain kita yang punya kemampuan heading atau menyundul. Malah saya prefer untuk crossing cepat ini untuk pemain yang punya speed tinggi seperti Mbappe, Thuram, Vinicius, siapapun itu. Haaland mau sundulan atau tendangan pun atau lari pun dia tetap cepat ya bro guys ya. Tapi saya lebih sering menggunakan skema ini crossing datar cepat. Untuk cara seperti itu tadi O 2 kali tepat gitu. Dia bolanya untuk mendatar. Dia bolanya pasti mendatar. Nah, terus untuk syarat supaya bolanya ini mendatar, bro PS harus masuk ke area sini dulu. Nah, di sini bro PS kalau udah kayaknya tuh intinya sudah melebihi garis penalti ini bro PS. Nah, sudah masuk ke area sini, ini sudah aktif untuk crossing datar cepatnya. Tuh, sudah aktif ya bro PS ya. Tapi kalau bro PS masih di sini, ini masih belum aktif kemungkinan. Oh sudah. Sorry, maaf saya ralat ya. Intinya di sekitar sini bro PS ya, masih di sekitar areal sini, sekitar kotak penalti mungkin lebih 1 meter atau 2 meter. Di areal sini tuh untuk crossing datar cepatnya O2 kalinya 0,2 kalinya itu sudah bisa aktif bro PS. Ya seperti itu. Kita coba untuk yang jaraknya jauh. Nah kalau di sini dia nggak akan aktif bro PS, dia akan melambung. Tuh bisa dilihat ya bro PS ya, dia akan melambung. Kalau bro PS dari sini crossingnya, ngumpannya, tuh dia akan melambung bro PS. Lalu apakah bagaimana ada caranya supaya bola itu datar walaupun dari jarak segitu, dari jarak jauh? Bisa bro PS. Caranya adalah sambil menekan L1 lalu O 2 kali. Tuh. Dia akan mendatar bro PS. Kita coba lagi dari sini. Tuh. Dia tetap akan mendatar walaupun dia belum masuk ke areal yang dimana crossing datarnya aktif ya. Dia masih di luar kotak penalti, masih di luar areanya, tapi sudah bisa tuh. Dan itu juga skema crossing yang sering saya pakai ya bro PS ya. Dia kayak gantinya trupas atau umpan terobos yang seperti ini bro PS, gantinya. Tapi dia versi yang nggak tertebak oleh musuh bro PS atau kawan bro PS. Itu bisa menggunakan tahan L1 lalu O 2 kali, bolanya datar. Tapi saya prefer untuk tetap di sini ya bro PS ya. 2 kali. Kita coba ini biar masuk dulu si Goretzka. 2 kali. Kita coba lagi ya bro PS ya. Tetap prefer dari dalam kotak penalti atau di areal bawah kotak penalti atau atas kotak penalti, jangan terlalu jauh intinya. Ya untuk variasi ngegolnya bro PS bisa back shot dulu. Nah seperti itu biar mengagetkan back dan kiper musuh. Jadi di back shot baru di shoot, karena kan bolanya datar. Kalau bola lambung di back shot nggak bisa. Ya seperti itu bro, kurang lebih ya. Tapi saya prefer untuk pemain yang bukan punya skill heading tapi yang punya akselerasi tinggi, punya kecepatan tinggi ya bro PS. Nah seperti itu maksud saya, di fake shot dulu baru di shoot, dibatalkan dulu baru di
shoot. Oke, saya rasa sekian untuk tutorial pada hari ini. Jangan lupa Bro PS untuk like, comment, dan subscribe, serta untuk beri dukungan Gatools atau request tutorial Bro PS bisa langsung ke sosial bus yang ada di deskripsi. See you to the next video.